bahwa di dalam dunia bisnis itu mental benturan itu anggap saja itu sebagai sebuah proses asah gitu, kita diasah. Ada cost, jadi jangan takut dengan cost yang harus kita bayarkan. Tidak ada no free lunch gitu loh, kita itu hidup gitu. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. 2008, 11 tahun ya, 11 tahun, 2011 tahun, 12 tahun lah gitu. Jadi ya dunia bisnis 11 tahun, 12 tahun itu. Oh iya, satu sebenarnya lebih, kalau kita mau bisnis, satu attitude ya, mentality ya. Kita harus bisa, first itu pasti mental kita bicara tentang attitude, tentang mental. Saya melihat gini, banyak anak-anak muda sekarang misalnya, ya seumuran saya lah, saya usia 40 nih sekarang. Nggak bisa, sebentar lagi saya udah nggak dibilang pemuda kan umurnya batasnya 40 nih kan. Itu masalah mereka bukan karena mereka tidak punya skill, bukan karena mereka tidak punya knowledge, bukan. Tapi masalah mereka masalah mentality. Benturan yang keras mereka tidak sanggup. Nah, bahwa di dalam dunia bisnis itu mental benturan itu anggap saja itu sebagai sebuah proses asah gitu, kita diasah. Ada cost, jadi jangan takut dengan cost yang harus kita bayarkan. Tidak ada no free lunch gitu loh, kita itu hidup gitu. Tidak ada yang gratis ya. Kalau kita rugi, biasalah kolaps itu, anggap aja oke, itu biaya sekolah saya gitu, itu biaya saya kemarin harus ngerti tentang konsep. Oke, gue nggak ngerti keuangan nih gitu kan, saya mau belajar. Gue nggak ngerti marketing, gue belajar. Anggap aja gitu. Itu pertama tentang attitude. Yang kedua, setelah kita berjalan, itu kan kaitannya dengan mindset ya. Nanti kalau saya bilang, kalau mindsetnya udah benar, sekeras apapun benturan, itu kita akan balik lagi ke situ. Oke, sekarang gue drop nih. Kenapa gue drop nih? Di analisa, balik lagi ke situ nanti. Nanti mindsetnya asal benar, balik dia ke sana. Yang kedua, bisnis modelnya harus jelas. Oke, kita sama-sama jualan aki nih. Ya. Tapi kenapa kok gue nggak usah nungguin nih, saya nggak usah nungguin nih. Terus kenapa kok sekarang semua segmen anak-anak mahasiswa itu juga nyaman-nyaman aja di sini gitu? Kenapa kok sampai dari yang kelas yang mobilnya Mercy, BMW gitu juga nyaman juga di sini gitu? Bisnis modelnya jelas dulu. Mau dibawa kemana? Mau arahnya kayak apa? Ketika ada benturan nanti larinya ke sana. Tetapi sebelum menentukan bisnis model, saran saya lakukan riset pasar secara sederhana. Basic pada data. Jangan menggunakan asumsi. Yang saya sedih itu adalah para pelaku bisnis selama ini menggunakan asumsi untuk membangun bisnis mereka. Contoh, saya pernah ada cerita lucu nih. Jadi saya pernah coaching nih ya. Bu, saya di rumah saya itu banyak pohon melinjo nih. Oke, di kampung saya melinjonya banyak. Oke. Tapi selama kulitnya selalu kebuang. Oke. Terus kan keren tuh Bu. Saya produksi itu, saya jual, kemudian saya kemas, saya jual, kan profitnya 100%. Iya, pertanyaan saya, siapa yang mau makan itu? Pasarnya udah ada belum? Jangan pakai asumsi bahwa itu betul, tapi pasarnya cari dulu. Demand-nya itu dari siapa gitu? Pasar itu siapa yang mau nyerap barang itu? Jadi data, based on data. Riset pasar dilakukan, ya riset kecil-kecilan lah, sudahlah, nggak usah ribet-ribet yang harus mahal gitu kan, enggak. Kumpulkan datanya dulu. Yang sudah yang ketiga, yang menurut saya, sistem. Perbedaan bisnis tradisional dengan bisnis yang besar ya, corporate gitu ya, terletak pada sistem sebenarnya. Kalau coba sekarang, kenapa ada toko yang kenapa ada Superindo, kenapa ada Indomaret, tapi kenapa juga ada toko-toko yang kelontong yang dia harus tunggu ya ownernya gitu. Ketika satu bermasalah di banyak cabang, tetapi cabang satu tuh yang lain tidak berpengaruh gitu. Sistem sebenarnya. Dengan satu produknya sama, tetapi sama-sama Aqua nih kita jual nih ya. Kita jual Aqua satu, di toko ini dijual 4.000 laku, di situ jual 1.000 kok nggak laku ya? Produknya sama loh. Apa yang membedakan? Makanya kalau saya yang terpenting sebenarnya 3 tadi. Satu, mindset, benturan pasti akan ditemui. Kedua, bisnis modelnya harus jelas. Dan sebelum menentukan bisnis model, pastikan risetnya. Arahnya mau kayak apa nanti segmennya seperti apa, pasarmu kayak apa. Kemudian ketika nanti baru kita terjemahkan dalam sistem. Yang sering saya sedihnya itu adalah kalau saya melihat teman-teman yang saya bantu coach itu ya. Masalah mereka bukan pada sistem. Masalah mereka ada pada nomor 1. Jadi kenapa? Why you have to
making money in the business. Jadi mereka tidak tahu kenapa mereka harus bisnis. Mereka kadang-kadang bisnis karena gini, oke, saya untuk waktu luang aja gitu kan. Oke, ya jangan kalau minta uang jangan minta duitnya, kemudian hasilnya, kemudian profit atau kemudian besar bisnisnya seperti orang-orang yang benar-benar serius gitu kan beda. Ada juga, oke, saya karena niat membantu. Kalau niat membantu, kalau karyawanmu tiba-tiba tidak masuk kerja, kamu nggak bisa maksa dia untuk masuk kerja, niatmu membantu, ya kan? Beda kan, beda. Nah jadi kembali ke sini, bisnisnya untuk apa? Harus jelas di awal.